Hai teman semua, Assalamualaikum. Terima kasih telah kembali ke video aku. Nah, hari ini aku akan bahas mengenai beberapa hal yang mungkin masih dilakukan oleh sebagian masyarakat besar, khususnya sebagian masyarakat Jawa. Banyak suku di Nusantara ini yang memiliki kepercayaan mengenai hari atau bulan yang dianggap istimewa atau tidak. Namun, untuk orang-orang zaman sekarang tidak memperdulikan hal itu sama sekali. Mereka menganggap bahwa semua hari, semua bulan, semua waktu adalah sama. Nah, tapi masyarakat Indonesia, khususnya Jawa, yang lekat dengan ritual kebatinan, kerap mengkeramatkan atau mengsakralkan sebuah hari atau bulan, tapi lebih khususnya hari dalam kalender Jawa. Setuju apa enggak dino iki? Aku bakalan tetap bahas tentang dino keramat. Nah, hari ini aku akan bahas mengenai salah satu hari yang dianggap keramat oleh suku Jawa. Yaitu malam Jumat Kliwon. Malam Jumat Kliwon sering dikaitkan oleh masyarakat Jawa mengenai hal-hal yang keramat atau sakralnya. Kebanyakan dari hal tersebut, sebagian orang masih menganggap atau percaya mitos-mitos yang ada pada malam Jumat Kliwon. Apa saja? Yang pertama, banyaknya hantu yang berkeliaran. Konon, setiap malam Jumat Kliwon tiba, masyarakat Jawa selalu mengkaitkan dengan hadirnya sosok makhluk astral atau makhluk gaib yang berkeliaran. Apalagi di lokasi yang dianggap tempat bersemayamnya para makhluk halus, seperti pohon beringin, pohon bambu, atau tempat-tempat yang dianggap memiliki penghuni, yaitu makhluk halus. Oleh karena itu, sampai hari ini, ada sebagian masyarakat Jawa, ketika malam Jumat Kliwon tiba, para orang tua masih mempercayai hal tersebut dan selalu mengingatkan kepada para anaknya, terutama anak yang masih di bawah umur, untuk tidak keluar rumah karena banyaknya makhluk halus yang berkeliaran. Yang kedua, malam Jumat Kliwon dipercayai sebagai malam penuh magis. Sebagian masyarakat Jawa cukup takut dan mewaspadai apabila malam Jumat Kliwon telah tiba. Pasalnya, di beberapa daerah masyarakat Jawa menghentikan semua aktivitasnya di malam tersebut. Konon, kekuatan supranatural yang ada pada malam Jumat Kliwon sering dimanfaatkan sebagian orang untuk melakukan ritual pesugihan, ritual teluh atau persantetan, dan ritual-ritual lainnya yang mungkin dianggap sakral atau memiliki hal-hal lain yang berkaitan dengan alam gaib. Hal lain yang bisa dilakukan dan dipercayai masyarakat Jawa pada malam Jumat Kliwon adalah memandikan beberapa benda atau barang yang dianggap sakral dan memiliki ilmu gaib, seperti memandikan keris, memandikan cincin, memandikan batu, atau benda-benda peninggalan nenek moyang yang dianggap memiliki kekuatan magis. Selain itu, pada malam Jumat Kliwon, banyak dari mereka juga akan menyiapkan beberapa sesajen yang akan diletakkan di tempat-tempat tertentu, seperti di sekitar rumah, di belakang rumah, di sudut rumah, atau tempat-tempat yang mungkin dipercayai memiliki kekuatan atau ada penghuninya. Dan yang ketiga,
Malam Jumat Kliwon dipercaya sebagai malam di mana datangnya para arwah untuk datang kembali ke rumah mereka. Saat malam Jumat Kliwon tiba, malam tersebut dipercaya orang tua, mbah, atau nenek, kakek, atau bahkan saudara, kerabat yang telah meninggal diberi kesempatan untuk datang ke rumah mereka lagi. Hal itu membuat masyarakat Jawa memiliki kebiasaan seperti upacara penyambutan atau memasang sesajen atau sesaji yang dikhususkan untuk arwah tersebut. Sesaji tersebut bisa berupa kopi atau makanan-makanan yang disukai almarhum selama hidupnya. Nah, hal ini dipercayai bahwa arwah para leluhur akan menyukai penyambutan tersebut dan merasa bahagia. Sampai saat ini, kebiasaan tersebut masih dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Jawa. Dan yang keempat, menjaga orang yang meninggal di malam Jumat Kliwon selama 40 hari. Nah, ini nih yang sering terjadi di kampungku. Tapi sebelum aku lanjut ke penjelasan ini, untuk poin yang keempat ini, yaitu menjaga orang yang meninggal selama 40 hari di malam Jumat Kliwon, bukan hanya terjadi di malam Jumat Kliwon saja. Namun, beberapa daerah meyakini ada hari-hari tertentu yang mengharuskan pemakamannya harus dijaga selama 40 hari. Misalnya, pada hari atau malam Jumat Kliwon, malam Jumat Legi, dan malam Selasa Kliwon. Semua itu bergantung daerah setempat ya. Seperti halnya di kampungku sendiri itu terjadi pada malam Jumat Legi. Jadi, kalau di kampungku, kalau ada orang yang meninggal di malam Jumat Legi, maka pemakamannya atau makamnya itu harus ditunggui selama 40 hari berturut-turut. Kalau dari pihak keluarga tidak bisa menjaga makamnya, maka pihak keluarga harus mampu menyewa orang yang mau menunggu atau menjaga makam tersebut selama 40 hari. Jadi pihak keluarga harus siap membiayai dan memberi makan atau camilan untuk mereka yang bersedia menjaga makamnya itu. Kenapa makamnya harus dijaga? Alasannya adalah agar jasadnya tidak dicuri atau tidak diincar oleh mereka orang-orang yang mengamalkan ilmu-ilmu hitam atau bisa dikatakan sebagai pengabdi setan. Nah, katanya orang yang mengamalkan ilmu hitam akan senang melihat kabar orang meninggal di malam Jumat Legi dan mengincar pemakamannya. Mereka menghampiri makamnya dan setelah itu menggali lagi makamnya untuk diambil. Ada yang diambil kepalanya, ada yang diambil tali kafannya, ada yang diambil kuku-kukunya, atau hal lain yang mungkin dianggap perlu oleh penganut iblis tersebut. Oleh karena itu, untuk menghindari hal tersebut, maka pihak keluarga mengantisipasi dengan cara menunggu makamnya kering selama 40 hari. Sampai saat ini, hal ini masih sering dijumpai, terutama aku sendiri yo. Soalnya, di kampung sendiri itu sering seperti itu. Ketika ada orang yang meninggal di Jumat Legi, pasti makamnya ditungguin. Dan pasti kalau tidak ditunggui, percaya atau tidak, ada aja hal-hal yang aneh muncul. Ada sebuah kepercayaan lain. Konon kabarnya, menurut kepercayaan orang tua atau budaya Jawa, orang yang meninggal di malam Jumat Kliwon biasanya akan membawa seorang teman. Maksudnya, kemungkinan setelah orang tersebut meninggal, selang beberapa hari akan ada orang yang menyusulnya. Entah itu karena kebetulan atau karena mitos, awak-awakmu dhewe rek sing iso nentukno. Adanya kepercayaan itu menimbulkan kepercayaan lain. Seperti contoh, ketika ada orang yang meninggal di malam Jumat Kliwon, maka pihak keluarga
harus menyertakan penumbuk padi, atau orang Jawa bilangnya alu atau lumpang. Setiap daerah beda namanya. Bahasa Indonesianya itu penumbuk padi. Jadi ketika ada orang yang meninggal pada malam Jumat Kliwon, maka harus disediakan penumbuk padi juga untuk disertakan mengubur bersama jenazahnya. Hal itu dipercaya bahwa penumbuk padi itu adalah pengganti atau teman bagi si jenazah itu yang telah meninggal, agar tidak ada lagi orang lain yang akan segera menyusul. Tapi apa yang terjadi? Wallahu a'lam memang. Tapi semua itu percaya atau enggak bergantung kepercayaan individu masing-masing. Kalau menurut pendapat kalian semua gimana? Silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Ya mungkin video aku cukup sekian dulu. Kalau memang ada kurangnya, bakal aku buat video lagi. Jangan lupa support aku dengan cara like, comment, and subscribe channel aku ya. Thank you. Ya, thank you. Thank you.